Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami memperkenalkan diri, Diana P. Wardani, M. Cahyo Purwoko, Fikri Singgih Wijaya. Di sini kami akan mempresentasikan vektor dan trigonometri. Pertama kami akan membahas trigonometri terlebih dahulu. Di sini kami membagi menjadi 3 bab. Yang pertama bab 1 pengertian, bab 2 aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, bab 3 perhitungan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Bab pertama pengertian. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonom yang berarti 3 sudut dan metro yang berarti mengukur. Next. Bab 2 aplikasi trigonometri. Pengukuran tinggi gedung adalah suatu cabang ilmu alam untuk menentukan posisi ruang dimensi 3 dari suatu tempat pada permukaan bumi. Hasil pengukuran yang diperoleh antara lain digunakan untuk membuat peta topografi dari bumi untuk menentukan ketinggian suatu gedung. Itu adalah salah satu aplikasi dari trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Bab 3 perhitungan. Mengukur tinggi gedung dari trigonometri dengan menentukan jarak berdiri dan sudut yang dibentuk, kita dapat menentukan tinggi dari gedung tanpa harus melempar meteran dari puncak gedung. Mudah bukan? Coba kita akan menghitung bersama-sama. Di sini dapat kita lihat gambar gedung. Di sini kita anggap ada orang dengan sudut pandang 58,7 derajat. Kemudian jarak orang dengan gedung adalah 2,3 meter. Diketahui sudut ABC 58,7 derajat. Jarak orang dengan gedung 2,3 meter. Ditanyakan tinggi gedung. Kita akan mencari tinggi gedung di sini terlebih dahulu. Nanti yang di sini akan kita bahas selanjutnya. Next. Untuk menghitung tinggi gedung dapat kita cari dengan menggunakan rumus tan tinggi per D. Diketahui sudut ABC yang tadi 58,7 derajat dan jarak antara manusia dengan gedung 2,3 meter kita simbolkan dengan D. Tan 58,7 derajat sama dengan T bagi D sama dengan T. 2,3 meter jarak yang tadi tinggi. Kemudian T sama dengan 2,3 meter kali tan 58,7 derajat sama dengan 2,3 meter kali 1,64. 1,64 ini hasil dari tan 58,7 derajat. Kemudian kita kalikan 1,64 dengan 2,3 meter yang hasilnya 3,78 meter. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 3,78 meter. Untuk selanjutnya kita menghitung jarak orang dengan tinggi gedung. Diketahui sudut ABC 58,7 derajat dan jarak D 2,3 meter. Kita dapat menjawab dengan rumus cos AB per BC. Untuk yang ini kita mencari yang ini. Bentar. Nah, kita akan mencari antara manusia dengan C ini, jarak tinggi gedung dari manusia ini, sisi miring ya. Oke, lanjut.
Nah, kita bisa menjawab dengan cos 58,7 derajat sama dengan AB per BC sama dengan jarak tadi 2,3 per BC. Kemudian cos 58,7 derajat kali BC sama dengan 2,3 meter ya di sini ya, 2,3 meter. Mohon maaf, salah pengetikannya kurang. Mungkin mbaknya agak ngantuk yang mengetik. Oke, kita lanjutkan. 0,51 kali BC sama dengan 2,3 meter. Dapat kita cari BC dengan membagikannya 2,3 meter dibagi 0,51. 0,51 ini didapat dari cos 587 derajat ini dengan menggunakan kalkulator. Ini hasilnya. Kemudian hasilnya setelah kita bagi 2,3 dengan 0,51, hasilnya 4,5 meter. Jadi jarak orang dengan tinggi gedung tersebut 4,5 meter. Selanjutnya kita akan membahas tentang vektor. Sama di sini kita membagi menjadi 3 bab. Bab pertama pengertian, bab kedua aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang bab ketiga adalah perhitungan. Mari kita ulas secara bersama-sama. Bab 1, pengertian vektor. Vektor merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Itu adalah pengertian vektor. Contoh dari besaran ini misalnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya. Untuk menggambarkan vektor digunakan garis berarah yang bertitik pangkal. Oke, kita lanjutkan. Next. Bab kedua, aplikasi vektor. Di sini kita mengaplikasikan dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya, kapal selam. Kapal selam ini diberi rongga udara yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluar air atau keluarnya air atau udara. Ketika rongga tersebut berisi udara, volume air yang dipindahkan sama dengan berat kapal sehingga kapal selam bisa mengapung. Dan jika tutup udara pada rongga dibuka kembali, maka volume air pada rongga akan bertambah sehingga kapal selam tenggelam. Nah, berikut adalah sedikit prinsip dari cara kerja kapal selam. Bab 3, perhitungan vektor. Kita akan membahas sedikit tentang perhitungan vektor. Di sini ada sebuah kapal meninggalkan pelabuhan pada bearing of 28 dan berlayar sejauh 7,5 mil. Kemudian kapal mengubah haluan ke timur dan meneruskan pelayaran sejauh 4,1 mil. Berapakah jauh kapal daripada pelabuhan dan apakah bearingnya? Kita cari bareng-bareng. Oke, selanjutnya kita bisa mencarinya dengan rumus di sini. Nah, jadi di sini tadi ya kapalnya nih bergerak ke sini jauh 7,5 meter. Kita simbolkan dengan A, kemudian sejauh 4,1 meter kita simbolkan dengan B. Kemudian kita bisa menjawab dengan rumus R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2 kali A kali B cos A. Maka di sini dapat diketahui panjang R kuadrat sama dengan 7,5 kuadrat, yaitu yang di sini A, ditambah 4,1 kuadrat, B di sini 4,1. Kemudian kita kurangi rumus 2 dikali 7,5 yang A tadi, kemudian dikali 4,1 yang B,
Kemudian kita kalikan dengan cos 118. Cos 118 dari sudut sini 118 derajat. Maka panjang R kuadrat sama dengan, dapat kita hitung, 7,5 kuadrat adalah 56,25 tambah 4,1 kuadrat adalah 16,81. Kita kurangi dengan hasil yang ada di sini, 2 kali 7,5 kemudian dikalikan dengan 4,1, kemudian kita kalikan dengan cos 118 derajat, hasilnya adalah min 28,87. Kemudian kita akar panjang dari R 56,25 ditambah 16,81. Ini min dengan min menjadi plus, kita tambahkan 28,87, hasilnya 101,93. Jadi panjang R sama dengan 10,1. Nah, berarti bisa kita simpulkan ya, kapal yang dari pelabuhan tadi berjalan 7,5 meter ke sini, kemudian berbelok 4,1 meter ke sini. Jadi kita simpulkan jarak kapal dengan pelabuhan adalah 10,1 meter. Selanjutnya kita akan mencari besar putaran dari bearing yang ada di sini. Udah jawabannya adalah 21 derajat di sini. Itu mencarinya cukup simpel sekali, teman-teman. Dari sin 118 derajat sini kita bagikan dengan panjang resultan tadi 10,1 meter sama dengan sin alfa bagi 4,1, kemudian 10,1 sin alfa per 10,1 sama dengan sin alfa sama 4,1 sin 168 derajat kita bagi 10,1, kemudian sin alfa sama dengan 0,3584, hasilnya adalah 21 derajat. Jadi dapat disimpulkan besar putaran bearing adalah 21 derajat dan jarak antara pelabuhan dengan kapal adalah 10,1 meter. Mohon maaf ini kurang meter ya, mungkin mbaknya yang ngetik agak ngantuk. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya M. Cahyo Purwoko, Diana Pramudia Wardani, Fikri Singgi Wijaya. Mohon maaf bila ada salah tutur kata atau dalam menyampaikan presentasi berikut. Terima kasih. Salam.